Indonesia kini berada di ambang revolusi industri semikonduktor. Dengan dukungan kuat dari Amerika Serikat dan Jepang, Indonesia bersiap untuk menjadi pusat produksi chip yang berpotensi mengguncang peta industri global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, telah mengumumkan langkah besar dalam pengembangan industri ini, termasuk investasi dalam jumlah besar dan kerjasama strategis dengan berbagai pihak. Pemerintah yakin bahwa dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat mengambil peran penting dalam rantai pasokan semikonduktor dunia, mengurangi ketergantungan pada negara lain, dan meningkatkan daya saing industri teknologi nasional. Langkah ini bukan hanya sekadar rencana di atas kertas. Indonesia telah membangun ekosistem yang mendukung industri semikonduktor dari hulu hingga hilir, mulai dari riset dan pengembangan hingga tahap produksi massal. Dengan populasi muda yang berbakat di bidang teknologi dan sains, serta pasar domestik yang besar, Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk menjadi pusat inovasi semikonduktor di kawasan. Selain itu, pemerintah juga berupaya menarik investasi asing dengan menawarkan insentif pajak dan infrastruktur yang memadai, sehingga semakin memperkuat posisi Indonesia di industri ini. Dalam agenda Annual International Forum on Economic Development and Public Policy ke-12 di Bali, staf khusus Kementerian Keuangan Justinus Prastowo menilai Indonesia memiliki sumber daya yang mumpuni untuk membangun industri semikonduktor di dalam negeri. Untuk itu, hilirisasi industri dinilai perlu terus diperkuat dan dioptimalkan. Terlebih lagi, posisi Asia Tenggara termasuk Indonesia bisa diuntungkan di tengah ketidakpastian global saat ini. Selain itu, kondisi tersebut juga mendorong peningkatan pangsa ekspor Indonesia ke pasar global. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Menko Airlangga membahas rencana pengembangan industri semikonduktor Indonesia bersama para ahli di Berlin. Semikonduktor biasa dikenal dengan chip atau microchip banyak dibutuhkan dalam banyak sektor. Semikonduktor ini Indonesia demand-nya tinggi, terutama untuk industri otomotif dan industri home appliances yang Indonesia juga kuat untuk ekspor. Jadi ada dua hal dari semikonduktor nilai tambah. Satu dari segi chip design. Nah, chip design itu membutuhkan SDM yang kuat. Nah, basisnya adalah microelektronik dan mekatronik. Nah, untuk itu tadi bicara dengan salah satunya Fraunhofer di Jerman, bagaimana membuat program pertukaran pelajar supaya orang Indonesia bisa mempelajari microelektronik ataupun chips di Chips Academy yang ada di Jerman. Yang kedua tentu semikonduktor yang berbasis bahan baku silika. Nah, Indonesia sendiri punya bahan baku silika dan di industri di Rempang kita akan bangun ekosistem silika. Jika industri semikonduktor berkembang, Indonesia bisa menguasai industri teknologi dalam negeri. Namun, perjalanan menuju kejayaan tidak akan mudah. Persaingan di kawasan Asia Tenggara semakin ketat, terutama dengan negara-negara seperti Singapura dan Malaysia yang selama ini mendominasi industri semikonduktor. Kedua negara tersebut tentu tidak akan tinggal diam melihat Indonesia bangkit sebagai pesaing baru. Mereka diduga tengah menyusun berbagai strategi untuk mempertahankan posisi mereka, baik melalui inovasi teknologi, peningkatan kapasitas produksi, maupun kerjasama baru dengan mitra global. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia harus bergerak cepat dan memastikan bahwa strategi industrinya berjalan dengan baik agar tidak tertinggal dalam persaingan yang semakin sengit. Jika Indonesia berhasil membangun industri semikonduktornya, dampaknya akan sangat besar bagi rantai pasokan global. Investor internasional kemungkinan akan melihat peluang besar di Indonesia dan mulai mengalihkan perhatian serta investasi mereka ke tanah air. Hal ini dapat mengubah lanskap ekonomi regional, sekaligus menjadi tantangan bagi negara-negara yang selama ini bergantung pada industri semikonduktor sebagai tulang punggung ekonomi mereka. Dengan visi yang jelas dan eksekusi yang matang, Indonesia berpeluang menjadi pemain utama dalam industri teknologi tinggi dan membawa ekonomi nasional ke level yang lebih tinggi. Perang itu udah berubah, bukan hanya perang tembak-tembakan aja, tapi perang chip.
Saya bilang, don't blame us, blame your policy. Kita ini kadang-kadang mintanya untung melulu. Hidup ini nggak bisa dong hanya untung doang. Kita harus bersatu, nggak ada gunanya kita cakar-cakaran. Dan itu punya 5 Global Advisory Board. Salah satunya adalah Ray Dalio. Yang saya tertarik, dia bilang, sekarang itu perang itu udah berubah. Bukan hanya perang tembak-tembakan aja, tapi perang chip. Jadi orang yang produksi chip ini sekarang kalau dia tidak kasih chip, itu kan macam-macam, ada high end, ada middle and low end. Itu kita mati. Kita sekarang nih mulai ketinggalan ini, betul. Dia ingatkan, dia bilang hati-hati Indonesia ini bisa ketinggalan. Dan kita bisa ketinggalan dengan Johor yang sekarang membuat jadi special economic zone. Mereka nyontoh dari kita, tapi mereka memberikan insentif lebih bagus lagi. Kita ini kadang-kadang berpikirnya mintanya untung melulu. Orang kasih juga dong untung. Jadi hidup ini nggak bisa dong hanya untung doang. Jadi family office, kita lambat sekarang mereka udah buat. Karena ada duit banyak yang mencari tempat singgah yang dia merasa aman. Dan si Ray Dalio bilang sama saya, Pak Luhut, why not Bali? Bali is the size of Singapore. Make Bali like Singapore. Jadi regulasinya, inkonsistensi regulasi. Di kita masih banyak pemimpin-pemimpin kita yang tidak konsisten. Hari ini bilang ini, besok bilang begitu. Itu tidak boleh. Saya sudah lapor Presiden, saya bilang, Pak Presiden, ini yang harus diperhatikan. Kenapa? Kemarin ada menteri dari Singapura datang ke saya. Dia juga dengan bahasa Inggris yang sangat halus menyampaikan komplain dia. Bagaimana kalau kita kan sudah begini-begini kok ada suara begini. Saya bilang, don't worry, we're going to deliver our promise. Don't worry about this. Jadi apa yang saya ingin sampaikan pada Anda? Potensi yang saya gambarkan tadi banyak sekali yang bisa membuat Indonesia ini lebih bagus. Smelter di Malaysia, mereka import dari Australia atau dari Myanmar atau selundupan dari Indonesia. Gitu. Keselundupan Pak ya? Ya. Nggak secara Dan mereka survive gitu. Survive, oke. Karena memang jadi murah, bayangin ngangkut biji timah dari Afrika, dari Myanmar masih kompetitif gitu. Kita bisa bayangkan cost-nya berapa kan. Kalau ekspor ilegal misalnya, timah itu masih berjalan, boksit masih ada, batu bara masih ada. Ya proses hilirisasi, proses industrialisasi menjadi terganggu. Dan tugas TNI dan Polri ada di situ. Gawat, aksi Jokowi ini dihadang negara barat sampai tetangga. Bagi saya itu isu conscience, soal hati nurani. Jadi soal ini yang saya sebut keyakinan ini. Dan conscience menyatakan harus membuat sesuatu yang bermakna. Walaupun kita akui tidak mudah. Betul. Dan membayar harga yang agak sedikit mahal. Itu pun harus nginjak sana nginjak sini. Ya kadang-kadang kalau nggak diinjak itu masalahnya nggak rampung-rampung. Jadi meskipun saya kurus, saya nginjak juga kuat. Di sisi lain, Malaysia telah mengambil langkah agresif untuk mempertahankan dominasinya. Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah mengumumkan investasi besar-besaran sebesar 500 miliar ringgit atau sekitar 150 miliar dolar untuk memperkuat industri semikonduktor Malaysia. Langkah ini mencakup pengembangan desain sirkuit terpadu, pengemasan canggih, dan peralatan manufaktur chip. Malaysia bahkan telah menandatangani kesepakatan dengan ARM Holdings untuk memperoleh cetak biru desain chip dengan nilai 200 juta dolar selama 10 tahun. Tujuan mereka jelas, memproduksi chip mereka sendiri dalam dekade mendatang dan mengunci posisi strategis di industri semikonduktor global. Sementara itu, Singapura juga tidak tinggal diam. Negara kota ini telah lama menjadi pusat produksi chip di Asia Tenggara dan memiliki ekosistem teknologi yang sangat maju. Dengan berbagai insentif bagi perusahaan semikonduktor global, Singapura berusaha keras untuk memastikan bahwa mereka tetap menjadi pusat manufaktur dan riset chip di kawasan ini. Meski menghadapi tantangan besar, Indonesia tidak gentar. Dengan dukungan dari Amerika Serikat dan Jepang, Indonesia akan mempercepat pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia di sektor ini. Perguruan tinggi dan lembaga riset di Indonesia juga mulai diarahkan untuk mencetak tenaga ahli yang siap bersaing di industri semikonduktor global. Indonesia juga telah menarik minat investor asing dengan berbagai insentif, termasuk keringanan pajak dan kebijakan pro-bisnis. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi industri semikonduktor agar bisa berkembang pesat dan berkelanjutan. Namun, tantangan terbesar bukan hanya datang dari luar negeri.
Di dalam negeri, Indonesia masih harus mengatasi berbagai kendala, mulai dari regulasi yang rumit hingga infrastruktur yang perlu ditingkatkan. Jika tidak segera diperbaiki, faktor-faktor ini bisa menjadi penghambat pertumbuhan industri semikonduktor nasional. Selain itu, persaingan dengan negara-negara lain juga semakin ketat. Vietnam, misalnya, telah menarik perhatian dunia dengan upaya agresifnya dalam mengembangkan industri chip. Bukan hanya Malaysia dan Singapura yang menjadi pesaing, tetapi juga negara-negara lain yang sedang berkembang di sektor ini. Namun, semua tantangan ini justru menjadi pemicu bagi Indonesia untuk terus maju. Dengan visi yang jelas dan strategi yang tepat, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi kekuatan baru di industri semikonduktor dunia. Kebangkitan Indonesia di sektor ini juga akan berdampak besar pada ekonomi nasional. Dengan meningkatnya produksi semikonduktor dalam negeri, Indonesia tidak hanya akan mengurangi ketergantungan terhadap impor, tetapi juga membuka peluang ekspor ke pasar global. Tidak hanya itu, industri semikonduktor yang maju akan menciptakan lapangan kerja bagi jutaan rakyat Indonesia. Dari teknisi hingga insinyur, sektor ini akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan memberikan dampak positif bagi berbagai industri terkait. Saat ini, semua mata tertuju pada langkah Indonesia selanjutnya. Apakah negeri ini akan berhasil menembus dominasi Singapura dan Malaysia? Ataukah Indonesia akan menjadi kekuatan baru yang menantang dominasi China, Taiwan, dan Amerika Serikat di industri semikonduktor global? Yang pasti, dengan tekad yang kuat dan dukungan dari berbagai pihak, Indonesia siap untuk melonjak tinggi dan merebut posisi strategis dalam industri semikonduktor dunia.